Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Abizar Maulana, masih di kisah nyata dalam cerita. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa subscribe dan tekan ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Abizar Maulana. Mari pasang kasetnya, kita masuk ke dalam ceritanya. Inilah kisah nyata dalam cerita. Panggil saja, namaku Edi. Masih ingat jelas tahun 2023, bulan Mei. Aku berangkat ke Jakarta Selatan buat kerja. Ya, walau jadi babu gak masalah, yang penting halal. Aku berangkat jam 9 pagi menggunakan kereta api dan sampai di stasiun Jakarta Selatan di sana jam 19.35. Sampainya di sana badan udah capek dan lesu, tapi sama bos aku langsung disuruh nyiapin makan malam. Bullshit dah. Awal kerja gak terjadi apa-apa, sampai esoknya bos aku ada acara keluar kota agak lama, jadi aku sendirian. Wah, enak nih, bisa bebas, pikirku. Waktu itu aku lagi menyapu di ruang tengah. Lagi asik-asiknya nyapu, seret. Aku sempat bengong. Kok kursi pada geser ya? Aku betulin posisi kursi itu seperti semula. Baru saja aku benerin, seret. Kok kursi-kursi di ruang tengah pada bergerak sendiri lagi? Aku bingung dan heran sendiri. Tapi aku cuekin aja lah. Aku tinggalin ruang tengah dan lanjut bersih-bersih. Tak disangka kerja jadi babu capeknya luar biasa. Ada aja yang harus dikerjakan. Dari bangun tidur sampai maghrib baru kelar. Waduh. Nah, waktu itu aku lagi sholat maghrib. Baru saja Allahu Akbar. Masya Allah, aku kaget luar biasa sampai gak berani bergerak. Di bawahku, tepat jadi sajadahku, sudah ada sosok pocong. Mukanya hancur berantakan. Ya Allah, padahal ini lagi kondisi sedang sholat loh. Kok setan masih berani mengganggu ya? Belum juga takutku hilang, malah pocong itu berdiri dan tegak. Muka aku dan muka pocong itu cuma sejengkal saja jaraknya. Mulutnya membuka lebar dan dari mulutnya mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Tubuhku gemetar hebat. Lalu aku tak ingat apa-apa. Aku tersadar kalau nggak salah di jam 9.00 pagi. Aku bingung, kok aku tidur di tempat sholat. Lalu aku terbayang tentang kejadian semalam yang bikin aku takut setengah mati. Walau di perumahan berjajaran kayak warung, tapi orangnya pada cuek-cuek. Jadi aku nggak berani cerita ke tetangga sebelah. Aku cuma bingung dan takut. Mau pulang belum gajian, nunggu gajian masih lama. Waduh, gimana ini? Setelah kejadian itu aku jadi gak tenang. Apalagi kalau sudah masuk waktu maghrib seperti malam itu. Takut kejadian kayak kemarin. Akhirnya aku gak berani sholat. Aku nonton TV aja, sambil volume aku kerasin. Tak terasa jam 21.00, kalau gak salah sih, tiba-tiba ada suara duar yang rasanya berasal di ruang tengah. Aku pun bergegas menuju ke ruang tengah dan sampainya di sana ternyata gak ada apa-apa. Lalu aku kembali lagi untuk melanjutin nonton TV aku. Lagi asik-asiknya nonton TV, tiba-tiba TV-nya mati sendiri. Lalu lampu di ruangan itu mati, lalu nyala lagi, terus mati dan nyala lagi, dan begitu seterusnya. Aku jadi heran sendiri. Tapi baru saja aku merasa heran, aku dikagetkan dengan sosok putih yang berkelebat tepat di depan aku. Dan muncul yang lainnya yang juga berkelebat di sekitaranku. Lalu listrik mati total. Aku kebingungan. Lalu dengan cepat peristiwa mistis bermunculan.
Diawali bau bunga, terus berubah bau dupa, dan berubah lagi bau bangkai dan anyir darah. Aku sampai mual, pengen muntah rasanya. Seperti ada sesuatu di belakangku. Ada desisan suara yang serak tepat di telingaku. Spontan tubuhku bergetar hebat. Ketika aku menoleh ke belakang, astagfirullah, sosok apa ini? Wajahnya gak terlihat, hanya sepasang bola mata yang berwarna merah. Sorot matanya tajam menatapku. Tak berserang lama, aku merasakan ada sosok lain yang bermunculan. Mereka mengelilingiku dan seperti ada suara yang agak serak. Kalau gak salah, seperti ini bunyinya. Ingat, tinggalkan rumah ini jika tak ingin mati. Suara itu terus berulang-ulang entah sampai berapa kali. Lalu suara itu hilang bersamaan dengan menyalanya TV dan semua lampu di ruangan itu. Esoknya, aku nekat telepon bos aku. Ya, karena saking takutnya. Karena diteror terus. Jadi ya aku nekat menelepon bos aku. Tanpa basa-basi aku minta izin pulang. Dan aku ceritakan kejadian yang aku alami. Dasar bos aneh. Bukannya ngizinin aku pulang, malah ketawa doang. Dibilangnya aku berhalusinasi. Setelah pekerjaanku selesai, iseng aku ke warung buat beli rokok. Waktu di warung itu si pemilik rokok langsung nyeletuk ngomong gini, "Kamu orang baru ya? Hati-hati, di rumahnya Pak Broto udah sering gonta-ganti pembantu, tapi gak ada yang betah loh." Oh, bos aku namanya Pak Broto. Aku bicara sendiri dalam hati. Dan anehnya, tanpa diminta aku langsung cerita ke pemilik warung itu tentang apa saja yang aku alami. Dan si pemilik warung itu sampai kaget dan menyuruhku hati-hati. Tapi ada sesuatu yang bikin aku tambah takut lagi. Si pemilik warung bercerita kalau sebenarnya pemukiman rumah elit kawasan Jakarta Selatan itu tadinya sebuah pemakaman lama yang terbengkalai, gak keurus. Lalu daripada gak diurus, itulah akhirnya dibongkar dan dibangun menjadi sebuah perumahan. Aku melongo, gak nyangka. Terus nyeletuk ngomong, "Berarti aku di kuburan dong? Pantesan." Lalu aku bergegas pulang. Setelah mendapat info dari pemilik warung, aku malah aneh. Aku seolah-olah menunggu malam cepat tiba. Dan bener saja, malam waktu itu kayak cepet banget datangnya. Kali ini aku nekat sholat lagi. Dan seperti yang aku duga, banyak sekali gangguan. Termasuk ada pocong yang lagi rebahan di sajadah. Terpaksa aku sholat pun sambil berdiri hingga tahiyat akhir. Selesai sholat, aku berpindah ke ruang tengah. Aku sengaja matikan lampu, lalu aku duduk bersila dan bertawasul yang pada intinya Al-Fatihah ila ruhul jasadi, Al-Fatihah 7 kali. Lalu aku bersila, lalu aku merasa ada angin yang sangat kencang menghantamku. Lalu dengan jelas sekali aku melihat ada kain mori yang terbang dan membelit tubuhku. Aku berusaha diam saja dan pasrah. Lalu aku beranikan diri berkata, "Maaf kalau aku mengganggu, tapi aku tidak ada niat mengganggu siapapun. Aku di sini cuma bekerja." Lalu tiba-tiba muncul asap putih di depanku. Asap itu bergumal dan membentuk sosok tinggi besar, matanya merah tajam, kepalanya gundul dan bertanduk. Sosok itu mengaku sebagai pemimpin di kawasan itu, dan dia berkata, "Kamu hanya bisa menetap di sini 6 bulan saja, dan kamu tidak boleh tidur di dalam rumah ini. Itu kalau kamu pengen selamat. Dan jika kamu melanggar dan melebihi dari jangka 6 bulan di sini, maka kamu akan mati." Aku hanya diam saja. Lalu sosok itu menghilang. Begitulah akhirnya aku bekerja jadi babu selama 6 bulan, gak kurang gak lebih. Dan sesuai kesepakatan, tiap malam aku pun mengalah buat tidur di luar. Ya, walaupun jadi santapan nyamuk gak apa-apalah. Tapi bukan berarti selama kerja aku gak diganggu loh. Tiap hari aku selalu diganggu, malah parahnya 24 jam full. Tapi bukan yang serem-serem lagi, cuma cenderung pada jahil aja. Semisal tahu-tahu uang hilang dan akhirnya aku dituduh nyuri oleh bos aku. Dan parahnya gajiku pun akhirnya dipotong. Ada lagi kadang keran air menyala sendiri,
TV nyala sendiri. Bahkan yang aku sampai takjub, aku sempat didengarkan ada suara wanita tengah membaca Al-Quran. Suaranya merdu banget. Begitulah adanya kisahku, dan semenjak itu alhamdulillah saat sholat pun aku sudah bisa tenang tanpa gangguan. Hingga tepat waktunya 6 bulan aku bekerja, aku pun langsung minta izin buat pamit pulang. Awalnya tidak diizinkan, tapi karena aku ngotot, akhirnya aku diperbolehkan buat pulang juga. Inilah kisahku. Terima kasih. Sekian. Terima kasih telah mendengarkan atau menyaksikan kisah pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.